Afwan Ustaz, ternyata pendidik anak butuh bekal nggih. Nggih. Pripun to? Itu. Pelihara ayam aja perlu ilmu. Iya kan? Pelihara kambing dan sapi aja harus ada bekal. Nanam pohon, pelihara ikan, semuanya butuh bekal. Jangankan makhluk yang hidup, benda mati aja perlu ilmunya kok. Cara merawat bagaimana, cara menyimpan seperti apa, apalagi anak yang punya hati, punya perasaan, punya mata, punya telinga. Ya wajib ketika ingin mendidik anak memiliki bekal yang cukup. Kalau tidak punya bekal, rusak anak. Sama dengan hal-hal yang lain. Kalau nggak ngerti cara beternak ayam, ayamnya ya bakalan mati semua. Kalau nggak ngerti mesin, ya motor sebentar lagi hancur itu. Wah ya ganti oli, diganti oli lintek, misalkan. Iya kan? Wah ya rantai diganti, sudah dol kayak gitu tetap dipeksa, tabrakan. Ya, los tiba-tiba. Ban udah tipis loh, tipis sudah. Ora diganti-ganti, blus. Lampu 5.000 rupiah, lampu belakang itu sudah mati. Ora diganti-ganti, tenggel dari buri. Ini memang sengaja menakut-nakuti memang. Ya karena keselamatan itu mahal mas, nggak sebanding dengan lampu bolam belakang yang 5.000, 7.000 rupiah itu. Apa sih beratnya ganti lampu belakang, lampu riting, lampu depan. Keselamatan itu nyawa itu. Berapa sih harganya penutup rantai motor dibandingkan dengan biaya perawatan, bahkan nyawa yang hilang. Kita nggak usah membahas yang sudah-sudah. Lihat yang ke depan. Dan itu benda mati. Harus tahu ilmunya. Cara memperlakukannya bagaimana. Cara merawatnya seperti apa. Apalagi anak. Harus tahu cara memperlakukan anak. Ini ada selanjutnya, tidak mudah main tangan. Oh ya, Nabi Muhammad gak pernah main tangan. Main tangan di sini maksudnya mukul ya, atau yang sejenis. Gak pernah. Nabi Muhammad SAW yang memberikan petunjuk. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Nabi Muhammad yang memberikan petunjuk, ajak anak-anakmu salat kalau usianya sudah 7 tahun. 10 tahun enggak mau salat, pukul. Nabi Muhammad yang memberikan petunjuk. Tapi Nabi Muhammad sekalipun belum pernah memukul. Iya kan? Jadi bukan Nabi Muhammad bilang pukul kok. Tapi Nabi Muhammad enggak mukul. Karena memukul itu bukan solusi. Memukul itu akan menumbuhkan bibit-bibit benci. Ini menjadi satu dari sekian faktor yang membuat anak gak mau lagi sekolah. Anak gak mau lagi berangkat. Sudah jamnya, ayo leh. Ketakutan anak itu. Trauma dia. Sampai di gerbang pondok, mundur. Udah cemas dia. Orang tuanya juga gak paham. Malah rajin belajar Leo. Bapak itu sudah kerja banting tulang, keras keringat. Ibu lo sakit-sakitan di rumah. Bilang macam, semangat kamu. Lah, anaknya trauma. Yang pengajarnya, pendidiknya juga gitu, ya kan? Merasa benar. Begini salaf mendidik. Salaf yang mana? Ya kan? Salaf yang mana? Bukan dengan kekerasan. Mendidik itu bukan dengan kekerasan. Jadi saya mohonlah, siapapun kita, orang tua, pengajar, pengurus, kakak, siapapun kita, jangan mendidik dengan main tangan. Jangan mendidik dengan main tangan. Nanti kalau alasannya, wah anak saya kalau nggak dikerasin nggak nurut, ya karena dari kecil dididiknya seperti itu. Jangan cerita yang sekarang itu, kalau nggak dibentak, kalau nggak dipukul, nggak mau berhenti ya Ustaz. Ya karena dari kecil begitu kan, akhirnya dia punya imunitas dia. Kalau diomongin sekali 2 kali nggak manut,
Karena dari kecil memang sudah dikasih dosisnya tinggi banget. Paham ya? Nah, udah biasa dikasih dosis tinggi, sekali dikasih dosis rendah ya nggak mempan. Tapi bukan berarti kemudian nggak bisa disembuhkan, bisa. Yang penting perlu proses panjang, menurunkan dosis itu loh pelan-pelan. Jadi saya mohonlah, jangan ada lagi cerita dan berita di antara kita. Ya kan? Ada anak trauma karena kekerasan, baik di rumah, di lembaga pendidikan, di jalan, enggak. Itu tidak dibenarkan. Ya. Mungkin ada waktu yang lain kita bahas lebih spesifik tentang hal ini. Tapi demikian juga poin yang sedikit komunikasi sama anak lah, iyalah. Ya, kalau sedikit komunikasi sama anak ya bagaimana kita akan akan mentransfer atau menyampaikan ilmu. Kita jarang berkomunikasi dengan anak, baik orang tua maupun pendidik. Ya kan? Masya Allah ada satu kelas. Satu kelas itu kelas 1 umur 6 tahun. 5 santrinya. Yang 1 dari hari pertama datang diem. Yang 4 ini dolan, main, lari, loncat segala macam, belajar lain, cuma 1 diem. Akhirnya ditangani bareng-bareng. Bukan diselesaikan sendiri-sendiri, ditangani bareng-bareng. Beberapa ustadz, beberapa pengurus. Coba bayangin, ngadepin satu anak ini loh. Yang turun tangan tuh bukan cuma satu ustadz, beberapa ustadz, beberapa pengurus, orang tua diajak komunikasi. Diperlakukan secara khusus anak ini. Ada satu ustadz, kalau anak itu datang kelas 1 loh. Ini bukan wali kelasnya. Datang cium tangan, dipeluk anaknya, dicium kepalanya. Masih anak 6 tahun. Ustadz yang lain sering ajak bicara, sering ajak ngobrol. Yang 4 lari-lari, main-main. Yang 1 di kelas ada ustadz yang lain, bukan yang tadi mendekap dan mencium kepalanya. Tapi ustadz yang lain datang, oh mas, udah sarapan belum? Tanya pendekatan. Yang ini nanti coba lihat sana, bareng-bareng. 2 minggu anak itu udah ikut lari-lari sama yang lain. Sampai hari ini. Termasuk tadi pagi saya lihat juga sudah lari-lari. Wah, sudah bisa suaranya keluar, ikut teriak. Ya kan, mainan ini, mainan itu. Di kelas juga sama, sudah normal seperti yang lain. Ini sing duwe masalah, santrine sing masalah 10, ustadze 1. Wah. Kalau yang saya ceritakan tadi kan santri yang bermasalah 1 ditangani bareng. Nah ini sebaliknya, santri ini senangane wong 1, umat. Kenapa? Karena yang lain nggak perhatian, yang lain diajak pura-pura nggak tahu. Dan itu ya, monggolah silahkan dimusyawarahkan, dicari formulasi yang terbaik. Yang jelas mendidik anak itu ya perlu kesabaran yang luar biasa. Jangan emosi, jangan marah-marah, gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.